Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini adalah alur cerita drama Korea yang berjudul Devil's Joy episode ke-8. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa juga untuk aktifkan tanda loncengnya. Serta jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini ya. Sekarang kita lanjut ke videonya. Gi-beom menunggu Gong Ma-sung di tempat mereka janjian untuk bertemu. Namun Gi-beom tidak mengetahui apa yang terjadi pada Gong Ma-sung. Sedangkan Gong Ma-sung yang juga hampir sampai di tempat mereka janjian untuk bertemu tiba-tiba saja lupa apa yang akan ia lakukan di sana. Ia justru pulang dan bertemu dengan Dr. Yoon. Ia menyampaikan apa yang baru saja terjadi pada dirinya. Ia juga memberitahukan ingatan apa yang muncul dalam ingatannya. Gi-beom merasa kecewa dengan sikap Gong Ma-sung yang lagi-lagi tidak datang saat mereka janjian untuk bertemu. Ternyata ingatan Gong Ma-sung yang muncul adalah ingatan saat orang tuanya kecelakaan dan saat ibu dari Ki-jeon mengatakan bahwa Gong Ma-sung yang membuat orang tuanya meninggal. Gong Ma-sung meminta sekretaris yang untuk datang ke rumahnya. Ia juga menyiapkan makanan untuk sekretaris yang akhirnya mengakui kepada Gong Ma-sung bahwa selama ini ia selalu melaporkan kondisi Gong Ma-sung kepada ibu Ki-jeon. Dengan kata lain, sekretaris yang merupakan mata-mata dari ibu Ki-jeon. Sekretaris yang juga mengatakan bahwa dirinya lah yang melaporkan kepada ibu Ki-jeon mengenai jam tidur dan sandi pintu rumah Gong Ma-sung. Ia bahkan memberikan surat pengunduran dirinya. Namun menurut Gong Ma-sung, walaupun sekretaris yang bukan keluarganya, namun ia merasa sekretaris yang bukanlah orang yang mengerikan. Gong Ma-sung mempercayai sekretaris yang sepenuhnya. Gong Ma-sung meminta sekretaris yang terus berada di sisinya. Gong Ma-sung juga merobek surat pengunduran diri sekretaris yang juga membantu Gong Ma-sung mencari hal apa yang ia lupakan. Menurut sekretaris hal yang membuat Gong Ma-sung terburu-buru hanyalah Gi-beom. Akhirnya Gong Ma-sung pergi ke rumah Gi-beom. Saat akan membuang sampah, Gi-beom melihat Gong Ma-sung yang sedang bersembunyi. Gong Ma-sung justru bertanya apakah mereka ada janji untuk bertemu. Pertanyaan Gong Ma-sung itu membuat Gi-beom kesal dan melemparnya dengan sampah. Gong Ma-sung akhirnya pulang ke rumah. Ia kembali mencatat mengenai apa yang ia alami. Ia juga mengganti sandi kunci pintu rumahnya. Keesokan harinya, Tuan Kim datang menemui Gong Ma-sung di kantornya. Ia meminta ganti rugi atas apa yang terjadi saat syuting bersama Haim. Ia juga mencurigai apa yang Gong Ma-sung perbuat telah direncanakan. Ia bahkan menanyakan bagaimana Gong Ma-sung bisa mengenal Gi-beom. Gong Ma-sung tidak menjawab pertanyaan Tuan Kim dan meminta Tuan Kim untuk pergi.
Saat sedang mengantar profilnya untuk mengikuti audisi, Gi-beom bertemu dengan Tuan Kim. Ia mengatakan bahwa kini Gi-beom menjadi seorang pengemis, dan sebaiknya berhenti berusaha menjadi artis. Gi-beom mengatakan bahwa Tuan Kim sebenarnya takut kepadanya, karena terus berusaha menjauhkan dirinya. Gi-beom juga berjanji akan membuktikan bahwa ia akan berusaha kembali menjadi artis. Tuan Yang mengatakan bahwa Gi-beom masih belum bisa syuting, karena hampir semua acara televisi berisi artis-artis dari manajemen milik Tuan Kim. Tuan Yang meminta Jimin mencari acara yang tidak ada hubungan dengan manajemen milik Tuan Kim. Gi-beom pun meminta maaf kepada Tuan Yang karena dirinya Tuan Yang sering mendapat celaan. Namun bagi Tuan Yang ia tidak peduli akan hal itu. Ia akan berusaha merubah celaan itu menjadi pujian bagi Gi-beom. Lee Ha-im datang menemui Gong Ma-sung ke rumah sakit. Tidak lama kemudian Gi-beom menelpon untuk menanyakan keberadaan Ki-jeon. Gi-beom merasa kesal karena mengetahui bahwa Gong Ma-sung sedang bersama Ha-im. Sekretaris yang mengatakan kepada Gong Ma-sung bahwa Ibu Ki-jeon sedang mencarinya. Ternyata Ibu Ki-jeon mulai mempertanyakan sikap Gong Ma-sung yang mulai meragukan dirinya. Ia juga meminta Gong Ma-sung menyingkirkan sekretaris yang, namun Gong Ma-sung menolaknya. Gong Ma-sung juga menanyakan mengenai kejadian saat di acara pemakaman orang tuanya. Ibu Ki-jeon meminta Gong Ma-sung untuk mencari Ki-jeon karena Ki-jeon pasti akan mendengarkan perkataan Gong Ma-sung. Ternyata Ki-jeon sedang berada di sebuah kuil. Gong Ma-sung pun memaksanya untuk pulang. Gong Ma-sung mengantar Ki-jeon ke rumahnya yang sekaligus menjadi kantor Star Entertainment. Di sana mereka bertemu Gi-beom. Ki-jeon mengatakan bahwa Gong Ma-sung akan segera menikah dengan wanita yang dijodohkan oleh keluarganya. Mendengar hal itu, Gi-beom pun pergi. Gong Ma-sung berusaha mengejar Gi-beom. Namun Gi-beom justru memarahi Gong Ma-sung karena bertemu dengan Ha-im. Gi-beom juga masih mempermasalahkan kenapa Gong Ma-sung tidak datang menemuinya kemarin dan begitu juga dengan 3 tahun yang lalu. Namun Gong Ma-sung tidak bisa menjelaskan apa-apa. Malamnya sekretaris yang datang ke rumah Gong Ma-sung. Gong Ma-sung mengatakan bahwa Ibu Ki-jeon telah mengetahui bahwa sekretaris yang telah berkhianat dari dirinya, dan meminta Gong Ma-sung menyingkirkan sekretaris yang. Sekretaris yang pun kembali memberikan surat pengunduran diri, dan lagi-lagi ditolak oleh Gong Ma-sung. Sekretaris yang juga mengatakan bahwa Gong Ma-sung juga harus berhati-hati dengan Dr. Yoon. Tuan Kim akhirnya mengetahui kondisi penyakit Gong Ma-sung. Gong Ma-sung datang menemui Dr. Yoon, namun ia mengatakan bahwa kini kondisinya dalam keadaan yang baik, dan berusaha menyembunyikan perkembangan dari penyakitnya. Akhirnya Tuan Yang mendapatkan program untuk Gi-beom dan meminta Gi-beom mempelajari naskahnya. Ki-jeon mengajak mereka berkemah.
Ternyata Ki John mengajak mereka berkemah di sekitaran lokasi desa penyembuhan yang dibangun oleh Gong Masung. Gong Masung yang juga sedang berada di sana mengetahui keberadaan mereka dan memarahi Ki John. Ia juga meminta Ki Bum dan Ki John untuk membersihkan area tempat mereka berkemah. Saat sedang berdua dengan Ki Bum mempertanyakan apa yang Gong Masung bangun di area tersebut. Gong Masung pun membawa Ki Bum berjalan-jalan di sana dan menjelaskan bahwa lokasi tersebut akan dibangun sebuah desa penyembuhan. Ternyata naskah milik Ki Bum diambil oleh Gong Masung. Setelah menjelaskan beberapa hal kepada Ki Bum, akhirnya Gong Masung mengembalikan naskah milik Ki Bum. Ki Bum pun pergi ke suatu tempat untuk mempelajari naskah tersebut. Gong Masung yang mendapat kabar mengenai jadwal rapat mengambil buku catatannya dan di dalam buku tersebut terdapat foto lokasi tempat ia dan Ki Bum janjian untuk bertemu. Saat melihat foto tersebut, Gong Masung kembali teringat semua kejadian saat ia bersama Ki Bum di Hainan. Yang akan dilakukan Gong Masung setelah ia kembali teringat dengan pertemuannya dengan Ki Bum di Hainan? Dan apa pula yang akan dilakukan oleh Ibu Ki John untuk menggeser posisi Gong Masung? Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan like, comment, and share video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya.